IDX Channel sukses menyelenggarakan ESG Conference 2026 yang merupakan rangkaian anugerah ESG 2026. Pemirsa, IDX Channel telah menyelenggarakan ESG Conference 2026 dengan tema ESG Value Creation from Sustainability Reporting to Business Growth. Penyelenggaraannya pun disambut positif oleh Direksi Bursa Efek Indonesia dan juga para perusahaan tercatat. IDX Channel sukses menyelenggarakan ESG Conference 2026 yang merupakan rangkaian anugerah ESG 2026. Penyelenggaraan ESG Conference yang mengangkat tema ESG Value Creation from Sustainability Reporting to Business Growth ini mendapat apresiasi dari Bursa Efek Indonesia. Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Iding Pardi, dalam sambutannya menekankan masalah ESG bukan sekedar isu lingkungan sosial saja, melainkan ESG sudah menjadi bagian strategi bisnis. Menurut Iding, perusahaan yang unggul juga dilihat dari bagaimana menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap aspek ESG. Bapak Ibu semua, masalah ESG sesuai dengan temanya Beyond Compliance. Jadi masalah ESG itu bukan sekedar compliance, bukan sekedar isu lingkungan dan sosial, yang itu sudah menjadi bagian dari strategi bisnis. Perusahaan-perusahaan yang unggul itu dilihat dari bagaimana kepedulian perusahaan itu terhadap aspek-aspek ESG. Penyelenggaraan ESG Conference 2026 ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat kolaborasi dalam membangun pasar modal yang berkelanjutan. Jakarta, Arik Yanwari, IDX Channel. Berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah menerapkan kebijakan pembangunan pro rakyat. Menurut AHY, pemerintah terus memperkuat ketahanan energi dan ketahanan pangan di tengah ancaman gejolak ekonomi akibat perang di Timur Tengah. AHY menambahkan kementeriannya akan mendukung berbagai prioritas pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas. Menurutnya, dukungan infrastruktur diperlukan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal. Termasuk pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat yang membutuhkan, yakni kebijakan pembangunan yang pro rakyat. Fokus pembangunan kita di sektor pangan, dan tentunya kalau kami dari sisi infrastruktur tentunya ingin mendukung agar apa yang menjadi prioritas negara juga dapat kita support dengan baik secara infrastruktur dan konektivitas. Selebihnya tadi banyak hal yang didiskusikan, tetapi pada umumnya tentang ekonomi dan bagaimana pemerintah bisa terus hadir melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan dan menyiapkan berbagai kebijakan yang lebih punya daya tahan lagi. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menilai potensi repatriasi modal milik warga negara Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri cukup besar, seiring rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Meski memiliki potensi besar, Purbaya tak berharap seluruh dana tersebut akan otomatis kembali ke Indonesia setelah PFII beroperasi. Menurutnya, keberadaan PFII itu lebih diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang mampu menarik arus modal baru dari luar negeri. Purbaya berharap PFII bisa menjadi magnet bagi investor global termasuk dari kawasan Timur Tengah maupun negara lain yang selama ini mencari tujuan investasi baru. Saya nggak tahu angkanya seperti apa, cuman harusnya sih besar. Kalau seberapa besar kan berarti saya udah tahu angkanya persis. Padahal kan itu uang-uang sebagian gelap, artinya nggak bisa dihitung, tapi pasti besar sekali. Cuman gini, mungkin mereka nggak otomatis serta-merta balik. Karena emang ya emang mereka harusnya di luar selama ini. Yang kita harapkan nanti yang luar negeri seperti dari kawasan Timur Tengah atau negara-negara lain yang bisa mau masuk ke sini. Karena tempat di sini kan menarik tempatnya kan. Jadi harusnya sih untuk saya sih ekspektasinya zero to positif. Artinya ini game yang bagus sekali yang sudah ambil oleh ekonom kayak saya. Jadi kayak ambil itu.
Ya, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran di hari ke-12. Serangan targetkan gardu listrik di kota pesisir selatan Iran. Serangan Amerika Serikat ke Iran memasuki malam ke-12. Amerika Serikat menargetkan kota pesisir selatan Bushehr, termasuk situs gardu listrik di kawasan tersebut hingga memicu ledakan. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan menuturkan serangan rudal AS juga menghantam sebuah lokasi di pinggiran kota Andimesh. Sebelumnya pihak Senkom merilis jet tempur lepas landas dari kapal induk AS seiring serangan beruntun ke Iran. Komando Pusat AS atau Senkom melaporkan serangan menargetkan pusat operasi militer, aset pertahanan maritim dan udara, serta infrastruktur logistik militer Iran. Serangan beruntun ke Iran ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Iran, terutama dalam menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Saling serang AS dan Iran ini terjadi setelah kedua negara batalkan nota kesepahaman damai yang sebelumnya disetujui 17 Juni lalu. Iran dikabarkan menolak proposal terbaru gencatan senjata yang akan diajukan Amerika Serikat yang disampaikan melalui Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi dalam kunjungannya ke Iran. Sejumlah sumber menyebut Iran menolak proposal tersebut karena tidak mencakup penyelesaian isu Selat Hormuz. Adapun kunjungan Al-Zaidi ke Iran menjadi kunjungan pertamanya sejak mulai menjabat Perdana Menteri pada Mei lalu. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran hingga saat ini belum menemui titik terang usai kedua negara terlibat saling serang. Sementara Selat Hormuz menjadi isu penting yang diusung dalam perjanjian gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Pihak Iran menekankan negaranya merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengendalikan Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat mendorong agar semua kapal komersial dapat melintasi jalur maritim penting itu tanpa syarat. Ya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan penjualan senjata mencapai sekitar 35 triliun rupiah kepada pemerintahan Arab Saudi. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pertahanan udara Riyadh di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Timur Tengah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan penjualan senjata mencapai 1,96 miliar dolar Australia atau sekitar 35 triliun rupiah kepada pemerintah Arab Saudi. Langkah ini dilakukan guna memperkuat pertahanan udara Riyadh di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Timur Tengah. Dilansir oleh Al Jazeera, persetujuan melalui skema Foreign Military Sales tersebut diberikan ketika konflik di kawasan terus memanas, termasuk meningkatnya konfrontasi yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, di mana pihak Gedung Putih menyebut penjualan kali ini sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Washington. Sementara itu, paket penjualan tersebut mencakup 20.000 Advanced Precision Kill Weapon System beserta hulu ledaknya yang merupakan sistem senjata presisi relatif murah untuk menghancurkan sasaran dengan meminimalkan kerusakan di area sekitar saat pertempuran jarak dekat. Selain sistem tersebut, Arab Saudi juga akan memperoleh peluncur hulu ledak berdaya ledak tinggi, motor roket, serta sejumlah perlengkapan pertahanan lainnya dengan kontraktor utama berbasis di Nashua, New Jersey. Adapun pemerintah Amerika Serikat menyebut paket senjata tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara Arab Saudi menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk serangan pesawat nirawak dari kelompok proksi di kawasan, di mana sistem ini juga diharapkan untuk mengurangi ketergantungan Riyadh terhadap rudal Patriot yang berbiaya lebih mahal. Berbagai sumber, IDX Channel.